Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Malam ini saya akan menceritakan kisah misteri tentang sebuah restoran tua di sebuah kota kecil. Tempat ini dulunya ramai, tetapi mendadak ditutup tanpa alasan, menyimpan rahasia kelam yang membuat bulu kuduk merinding. Namun sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga sholawat ini menjadi saksi kita kelak di akhirat dan mendatangkan syafaat beliau. Jangan lupa like dan subscribe agar cerita ini bisa menjangkau lebih banyak orang, menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu harus ditegakkan. Malam itu, langit di atas kota kecil lembah senja tampak kelabu. Angin dingin berembus membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Di ujung kota, sebuah bangunan tua berdiri sendirian. Dindingnya retak, catnya mengelupas, dan jendelanya pecah. Bangunan itu adalah bekas restoran terkenal yang dulu selalu ramai oleh pengunjung. Kini, tempat itu hanya menjadi sarang kelelawar dan debu. Arka, seorang pemuda berusia 23 tahun, berdiri di seberang jalan sambil menatap restoran tersebut. Ia baru sebulan pindah ke kota itu untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Namun, rasa ingin tahunya membuatnya sulit tidur sejak pertama kali mendengar cerita tentang restoran yang mendadak ditutup 10 tahun lalu. Semua orang di kota selalu menghindari topik itu. Jika Arka bertanya, mereka hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Jangan pernah ke sana." Namun malam ini, rasa penasarannya menang. Ia menyeberang jalan dan mendekati pintu restoran. Rantai berkarat yang menggantung di pintu tampak rapuh. Sekali tarik, rantai itu putus, mengeluarkan suara berderit yang membuat bulu kuduknya meremang. Arka melangkah masuk. Bau apek dan debu langsung menyambutnya. Lantai kayu berderit setiap kali ia menapakkan kaki. Di ruang makan, kursi-kursi terbalik di atas meja seperti saat restoran tutup untuk malam itu. Taplak meja yang dulu putih kini dipenuhi noda hitam. Di sudut ruangan, sebuah papan menu masih tergantung. Huruf-hurufnya pudar namun masih bisa dibaca. Ada sesuatu yang aneh. Menu itu mencantumkan hidangan spesial yang belum pernah ia dengar namanya. Arka mengambil ponselnya dan memotret ruangan itu. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara berisik, seperti panci jatuh. Jantung Arka berdegup kencang. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya tikus. Namun langkah kakinya malah membawanya semakin dekat ke dapur. Saat ia mendorong pintu dapur, engsel berkaratnya mengeluarkan suara panjang. Dapur itu berantakan, panci dan wajan berserakan di lantai. Namun yang paling membuatnya merinding adalah suara samar yang terdengar dari arah kompor. Seperti bisikan, pelan, nyaris tak terdengar, namun jelas memanggil namanya. Arka. Arka terhenti di tempat. Matanya mencari sumber suara, tetapi dapur itu kosong. Lampu ponselnya bergetar di tangannya. Ia merasakan hawa dingin yang tidak wajar, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Di sudut ruangan, ia melihat sesuatu yang mencurigakan, sepotong papan lantai yang sedikit terangkat. Dengan hati-hati, ia menyingkirkannya. Di bawah lantai itu, tersembunyi sebuah buku catatan berdebu. Sampulnya hitam dengan noda kecoklatan. Arka meniup debunya lalu membuka halaman pertama. Tulisan tangan di halaman itu membuatnya merinding. Bukan hanya resep makanan, tetapi juga catatan harian seseorang. Di bagian bawah halaman pertama tertulis sebuah nama, Koki Bima. Arka menutup buku itu dengan cepat. Jantungnya masih berdegup kencang. Ia merasa seperti baru saja membuka pintu menuju rahasia yang seharusnya tidak ia ketahui. Namun rasa penasarannya semakin membesar. Ia tahu, ini baru permulaan. Malam itu, Arka pulang dengan langkah cepat. Buku catatan itu ia masukkan ke dalam ranselnya. Begitu sampai di kamar kontrakannya, ia duduk di meja dan menatap buku itu lama. Ada rasa takut bercampur penasaran. Akhirnya ia membuka halaman-halaman berikutnya. Catatan itu menceritakan tentang hari-hari terakhir seorang koki bernama Bima, yang bekerja di restoran itu sejak dibuka. Awalnya, tulisan Bima penuh kebahagiaan. Ia menulis tentang betapa ia bangga bisa bekerja di restoran yang selalu ramai. Namun perlahan,
Catatannya berubah suram. Mereka memaksaku membuat menu baru setiap malam. Menu itu bukan hanya makanan biasa. Mereka bilang pelanggan harus terus kembali. Aku tidak suka campuran itu, tapi mereka bilang itu rahasia kesuksesan restoran. Arka mengernyit. Campuran apa yang dimaksud? Ia membalik halaman lain. Tulisan berikutnya semakin membuat bulu kuduknya berdiri. Tadi malam salah satu pelanggan jatuh pingsan di meja setelah makan menu rahasia itu. Aku ingin membawa mereka ke rumah sakit, tapi pemilik restoran menahanku. Dia bilang akan mengurus semuanya. Besoknya, pelanggan itu tidak pernah terlihat lagi di kota. Arka merasakan hawa dingin menjalari punggungnya. Ia membayangkan seseorang menghilang begitu saja setelah makan di restoran itu. Halaman terakhir membuatnya benar-benar terdiam. Tulisannya tergesa-gesa, seperti ditulis dalam keadaan panik. Aku tidak bisa terus diam. Aku harus keluar dari sini malam ini. Jika aku gagal, semoga seseorang suatu hari menemukan catatan ini dan tahu kebenaran. Mereka harus dihentikan. Tinta di akhir kalimat itu tampak seperti bercampur dengan noda kecoklatan. Seolah-olah catatan itu terkena darah. Arka menutup buku itu dengan tangan gemetar. Malam semakin larut. Arka memutuskan untuk tidur, berharap esok pagi pikirannya lebih jernih. Namun malam itu ia bermimpi aneh. Ia melihat seorang pria bercelemek berdiri di dapur restoran. Wajahnya tidak jelas, hanya siluet. Pria itu menunjuk ke arah lantai dapur, lalu perlahan menghilang. Arka terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi dahinya. Mimpi itu terasa terlalu nyata. Ia melihat jam, pukul 3 dini hari. Suasana kamar terasa sunyi, namun entah kenapa Arka merasa seperti ada seseorang berdiri di sudut ruangan, memperhatikannya. Dengan cepat ia menyalakan lampu. Tidak ada siapa-siapa. Namun buku catatan yang tadi ia letakkan di meja kini berada di lantai, terbuka di halaman terakhir. Arka menatapnya lekat-lekat. Ia sadar, buku itu seakan memintanya kembali ke restoran untuk menemukan jawaban. Meski takut, ia tahu ia tidak bisa berhenti sampai misteri ini terungkap. Keesokan harinya, Arka kembali berdiri di depan bekas restoran itu. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Meski matahari sudah tinggi, ia membawa senter dan sarung tangan kali ini, berniat menelusuri dapur lebih dalam. Rasa takut masih ada, tapi dorongan untuk tahu kebenaran lebih kuat. Saat ia melangkah masuk, suasana terasa berbeda. Ruang makan tampak lebih berantakan dibanding semalam, seolah ada yang memindahkan kursi-kursi. Arka menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia berjalan menuju dapur. Senter di tangannya menyapu setiap sudut. Begitu masuk dapur, ia langsung merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Udara seolah berhenti bergerak. Panci-panci yang semalam ia lihat berserakan kini rapi tergantung di dinding, seakan ada yang merapikannya. Tiba-tiba terdengar suara bisikan. Kali ini lebih jelas. Arka. Suara itu datang dari arah kompor. Arka menoleh cepat. Senter menyorot ke sana. Tidak ada siapa-siapa, hanya kompor berkarat dengan noda hitam di permukaannya. Bisikan itu terdengar lagi, lebih dekat. Buka, lantai. Arka merasakan jantungnya berdetak kencang. Ia ingat mimpi semalam. Dengan gemetar, ia menunduk dan meneliti lantai dapur. Di sudut dekat rak bumbu, ia menemukan papan lantai yang tampak berbeda. Warnanya sedikit lebih gelap. Dengan susah payah ia mencongkelnya. Bau anyir langsung menyeruak dari bawah lantai. Ada sebuah tangga kayu yang menurun ke kegelapan. Arka menelan ludah. Ia tahu ia harus turun. Tangga itu berderit setiap kali ia menginjaknya. Udara di bawah semakin pengap, bercampur bau besi berkarat. Senter di tangannya menyorot sebuah ruangan sempit. Dindingnya terbuat dari batu bata hitam. Di tengah ruangan ada meja kayu panjang dengan noda merah kecoklatan. Arka merinding. Di dinding tergantung foto-foto orang yang tampaknya adalah pelanggan restoran. Beberapa foto diberi tanda silang merah. Di pojok ruangan, ada rak penuh dengan kotak kecil berlabel nama-nama yang sama dengan foto di dinding. Arka mendekat.
Salah satu kotak ia buka. Di dalamnya ada gelang perak, mungkin milik salah satu pelanggan yang hilang. Tangannya bergetar. Tiba-tiba, suara pintu di atas membanting keras. Arka tersentak. Tangga yang tadi ia turuni kini tertutup. Ia berlari ke arah tangga, mencoba mendorong papan lantai, tapi tidak bergerak. Bisikan itu kembali terdengar. Kali ini dari segala arah. Mereka tidak pernah pergi. Mereka di sini. Senter di tangan Arka berkedip-kedip, lalu mati. Kegelapan menelan seluruh ruangan. Suara langkah kaki terdengar mendekat pelan dari ujung ruangan. Arka menahan napas. Ia bisa merasakan sesuatu mendekatinya. Kegelapan menyelimuti ruangan itu. Arka berdiri kaku. Napasnya tertahan. Suara langkah kaki itu semakin dekat, pelan, teratur, seperti seseorang yang sengaja memperlambat gerakan untuk menakutinya. Siapa di sana? Suara Arka bergetar, nyaris tak terdengar. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang berhenti tepat di belakangnya. Hawa dingin merayapi tengkuknya. Dengan gemetar, Arka menyalakan kembali senter ponselnya. Cahaya menyorot sesuatu di lantai. Ada jejak sepatu yang baru saja terbentuk di debu, tapi tidak ada orang. Arka mundur perlahan. Senter bergetar di tangannya. Di meja kayu, ia melihat sesuatu yang sebelumnya ia lewatkan. Sebuah buku besar, seperti buku tamu, terbuka di halaman terakhir. Arka mendekat dan membaca tulisan di sana. Nama-nama pelanggan tertulis rapi, lengkap dengan tanggal kunjungan terakhir. Namun di kolom keterangan, ada simbol aneh berbentuk lingkaran dengan garis silang. Semua nama yang ditandai simbol itu adalah mereka yang dikabarkan menghilang dari kota. Arka merasa pusing. Misteri ini lebih kelam dari yang ia bayangkan. Ia mengambil buku itu dan menyimpannya di tas. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas dan mendesak. Cepat keluar, sebelum mereka datang. Arka panik. Ia kembali mendorong papan lantai, tapi tetap tidak bergerak. Kemudian ia melihat ada tuas karat di dinding. Dengan penuh tenaga ia menariknya. Papan lantai terbuka perlahan, mengeluarkan bunyi berderit panjang. Arka segera memanjat naik. Begitu ia sampai di dapur, papan itu menutup kembali dengan keras. Ia terengah-engah, keringat dingin membasahi punggungnya. Namun saat ia hendak pergi, sesuatu membuatnya berhenti. Dapur itu kini tampak seperti berfungsi normal, bersih, terang, dan berisi suara orang tertawa. Arka melihat sekeliling dengan terkejut. Meja-meja kembali terisi piring dan makanan. Para pelayan berlalu lalang membawa hidangan. Para pelanggan duduk dan bercakap-cakap. Restoran itu hidup kembali seperti 10 tahun lalu. Arka berdiri terpaku di tengah dapur. Tidak ada yang memperhatikannya, seolah ia tak terlihat. Ia berjalan ke ruang makan, melihat suasana itu dengan mata terbelalak. Lalu ia melihatnya. Di meja dekat jendela, duduk seorang pria bercelemek putih. Wajahnya pucat, matanya kosong. Itu adalah Bima, koki yang hilang. Bima menatap langsung ke arah Arka. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada suara yang keluar. Perlahan ia mengangkat tangan dan menunjuk ke ruang bawah tanah. Arka merasa dadanya sesak. Pemandangan itu tiba-tiba memudar. Semua suara tawa menghilang. Restoran kembali gelap dan berdebu. Arka jatuh terduduk di lantai. Napasnya terengah. Ia sadar, apapun yang terjadi barusan bukan sekadar halusinasi. Itu adalah pesan. Pesan bahwa misteri belum selesai. Dengan sisa tenaga, Arka bangkit dan keluar dari restoran. Di luar, udara malam terasa lebih berat dari biasanya. Ia tahu, ia harus kembali lagi. Hujan turun deras malam itu. Petir sesekali membelah langit, menerangi kota kecil lembah senja. Arka duduk di meja kontrakannya dengan wajah murung. Buku catatan Bima dan buku tamu yang ia ambil dari ruang bawah tanah tergeletak di depannya. Ia menatapnya lama, mencoba merangkai semua petunjuk yang ia temukan. Nama-nama yang tercantum di buku tamu sesuai dengan daftar orang yang pernah dikabarkan hilang di kota ini. Semuanya menghilang setelah kunjungan terakhir ke restoran. Arka menggigit bibir.
Ia tahu ada yang harus ia lakukan, meski itu berarti ia harus kembali ke tempat itu malam ini. Arka mengambil jaket, senter, dan ponselnya lalu berjalan menembus hujan menuju restoran. Kali ini rasa takut bercampur tekad. Ia harus menemukan jawaban sebelum rahasia ini terkubur selamanya. Saat ia tiba, restoran itu tampak lebih mengerikan dari sebelumnya. Hujan membuat dindingnya basah dan hitam, seperti bangunan itu sedang menangis. Pintu kayu tua berderit saat ia dorong. Begitu masuk, suara hujan mendadak lenyap, seolah-olah ia baru melangkah ke dunia lain. Ruang makan kembali kosong, tetapi lantai terlihat basah, seakan baru saja dipel. Arka merasa jantungnya berdegup semakin cepat. Ia berjalan ke dapur. Kali ini, papan lantai yang menutupi ruang bawah tanah sudah terbuka, seakan menunggunya. Tanpa pikir panjang, ia menuruni tangga. Di bawah, suasana terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Meja kayu masih ada, kotak-kotak berlabel nama masih tersusun di rak. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dinding, ia melihat goresan baru yang tidak ia lihat kemarin. Goresan itu membentuk kata-kata samar. Mereka masih lapar. Arka merinding. Tepat saat itu, ia mendengar suara langkah kaki di atas. Seseorang masuk ke restoran. Langkah itu berat, perlahan, seakan orang itu tahu ada yang berada di bawah. Arka mematikan senter dan menahan napas. Dari celah papan lantai, ia melihat bayangan seseorang. Bayangan itu berhenti di atas tangga. Papan lantai menutup sendiri dengan keras, membuat Arka terjebak di bawah. Suara napas berat terdengar dari atas, seperti seseorang berdiri diam, mendengarkan. Arka menahan diri agar tidak bergerak. Detik terasa seperti menit. Tiba-tiba, suara itu menghilang. Papan lantai terbuka lagi, tapi tidak ada siapa-siapa. Arka tahu ini kesempatan. Ia bergegas memanjat keluar. Namun saat kepalanya hampir keluar dari lubang, ia melihat sesuatu di lantai dapur. Sebuah piring dengan makanan yang masih mengepul panas. Makanan itu adalah hidangan yang tercantum sebagai menu spesial di papan menu. Aroma tajam langsung menusuk hidung Arka, membuat kepalanya pusing. Ia menutup hidung dan mundur, tapi piring itu tetap di sana, seolah menantangnya untuk mencicipi. Bisikan terdengar lagi, kali ini lebih keras. Makan, atau mereka akan datang. Arka berdiri kaku. Ia sadar, malam ini ia bukan hanya penyelidik. Ia adalah bagian dari permainan yang belum ia mengerti. Arka menatap piring di lantai itu dengan napas terengah. Uap panas masih mengepul, seakan seseorang baru saja meletakkannya di sana. Tidak mungkin ada makanan yang bisa tetap hangat di restoran yang sudah mati selama bertahun-tahun. Bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, memenuhi seluruh ruangan. Makan, Arka, makan. Suara itu bergema, seolah datang dari dinding, lantai, dan langit-langit sekaligus. Arka mundur beberapa langkah, mencoba mengabaikannya. Namun aroma makanan itu semakin menusuk, bercampur bau logam yang aneh. Kepalanya terasa berputar, tubuhnya mulai lemas. Ia meraih senter, menyorot piring itu. Isinya tampak seperti sup, tetapi warnanya pekat dan mengeluarkan kilau merah samar. Di permukaan, ada potongan daging yang tidak ia kenali. Arka menggertakkan gigi. "Aku tidak akan memakannya," gumamnya lirih. Tiba-tiba, pintu dapur tertutup dengan keras. Seluruh ruangan berguncang. Panci-panci berjatuhan dari rak. Kursi-kursi terlempar sendiri. Bisikan itu berubah menjadi teriakan. "Makan!" Arka terjatuh. Senter terlepas dari tangannya. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di sekelilingnya. Wujud mereka samar, seperti siluet manusia yang dipelintir. Suara langkah kaki terdengar mendekat dari semua arah. Arka meraih piring itu dan melemparkannya ke lantai. Piring pecah berhamburan. Seketika, suara itu berhenti. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara napas Arka yang terdengar. Namun ketenangan itu hanya sebentar. Dari pecahan piring yang berserakan, muncul cairan merah yang merembes di lantai.
Cairan itu bergerak sendiri, membentuk simbol yang sama dengan yang ada di buku tamu, lingkaran dengan garis silang. Arka mundur, punggungnya menempel pada dinding. Simbol itu mulai bercahaya, dan suara lain terdengar. Lebih tenang, tapi jauh lebih menakutkan. Kau sudah dipilih, tidak ada jalan keluar. Arka merasa bulu kuduknya berdiri. Ia berlari ke pintu dapur dan mencoba membukanya. Tetapi pintu itu tidak bergerak. Tangannya bergetar, tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki dari ruang makan. Bukan satu, tapi banyak. Seperti puluhan orang mendekat bersamaan. Bayangan-bayangan mulai terlihat di ambang pintu. Wujud mereka kabur, tapi Arka bisa melihat mata mereka yang kosong, berkilau dalam gelap. Mereka berdiri diam, menghalangi jalan keluar. Salah satu dari mereka melangkah maju. Sosok itu tinggi, memakai celemek putih yang kotor dengan noda merah tua. Wajahnya setengah terbakar, tapi Arka bisa mengenalinya. Itu adalah Bima, koki yang hilang. Bima mendekat perlahan, bibirnya bergerak tanpa suara. Namun Arka bisa mendengar kata-kata itu di kepalanya. Kau harus menyelesaikan apa yang mereka mulai. Arka gemetar. Ia sadar, misteri ini bukan hanya tentang hilangnya orang-orang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang sudah menjeratnya sejak pertama kali ia masuk restoran itu. Arka berdiri terpaku. Sosok Bima kini hanya berjarak beberapa langkah darinya. Mata kosong itu seakan menembus pikirannya. Bayangan-bayangan lain mulai bergerak, mengelilinginya seperti kawanan. Ruangan terasa semakin sempit. Udara semakin dingin. Napasnya membentuk uap. Siapa kalian? Suara Arka lirih, hampir tak keluar. Bima berhenti tepat di depannya. Bibirnya bergerak, dan kali ini suara itu terdengar jelas di kepala Arka, seperti berbisik langsung ke telinganya. Kami adalah mereka yang tidak pernah keluar dari sini. Arka merasakan darahnya membeku. Ia mundur, punggungnya menabrak meja kayu. Bima mengulurkan tangan, menunjuk buku tamu yang masih ada di tas Arka. Kembalikan itu, atau gantikan kami. Arka menatap buku itu. Ia sadar, buku tamu itu bukan sekadar catatan. Itu semacam perjanjian. Nama-nama yang tercatat di dalamnya adalah jiwa-jiwa yang terikat di restoran ini. Tiba-tiba, lantai bergetar. Foto-foto yang tergantung di dinding jatuh satu persatu. Simbol lingkaran dengan garis silang muncul di dinding, bersinar merah seperti bara. Arka meraih buku tamu itu dan membukanya. Di halaman terakhir, di bawah semua nama, ia melihat satu nama baru yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Arka Pratama. Tangannya gemetar. Nama itu ditulis dengan tinta merah yang masih basah. Ia mencoba menghapusnya, tetapi tinta itu justru semakin menyerap, seperti darah yang meresap ke kertas. Bayangan-bayangan itu semakin dekat. Bima menatapnya tajam. Mata kosong itu kini dipenuhi cahaya merah. Kau tidak bisa pergi sebelum kau memberi nama baru. Arka mengerti. Seseorang harus menggantikan posisinya di buku itu, atau ia akan menjadi bagian dari restoran ini selamanya. Napasnya semakin cepat. Ia mencoba berpikir jernih. Tidak mungkin ia mengorbankan orang lain hanya untuk menyelamatkan diri. Tapi jika ia tidak menulis nama baru, ia akan terjebak di sini bersama mereka. Simbol di lantai semakin bersinar. Bayangan-bayangan mulai menjangkau tangannya, seperti berusaha menariknya. Arka berjuang melepaskan diri. Dalam keputusasaan, ia berteriak, "Bima, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Sosok itu mendekat. Wajahnya terlihat lebih jelas. Setengahnya terbakar, setengah lagi terlihat sedih. Mereka membuatku memasak untuk mereka. Mereka memaksaku, sampai aku menjadi salah satu dari mereka. Sekarang kau yang harus melanjutkan. Arka menatap mata Bima, melihat kepedihan di sana. Aku tidak akan melanjutkan ini. Bayangan-bayangan itu meraung bersamaan. Ruangan berputar. Suara piring pecah terdengar di mana-mana. Cahaya dari simbol itu semakin terang hingga menyilaukan. Arka menutup matanya, berharap ini semua hanya mimpi.
Cahaya merah memenuhi seluruh ruangan. Arka memejamkan mata. Tubuhnya serasa ditarik ke segala arah. Suara raungan semakin keras, bercampur dengan jeritan yang membuat telinganya sakit. Saat ia membuka mata, ia tidak lagi berada di dapur. Ia berdiri di ruang makan restoran. Tetapi restoran itu kini tampak seperti baru. Semua lampu menyala terang, meja-meja penuh makanan, pelanggan duduk tersenyum. Namun senyum mereka tidak wajar, terlalu lebar, terlalu kaku, seperti topeng. Arka berjalan mundur, jantungnya berdetak cepat. Semua mata pelanggan menoleh ke arahnya bersamaan. Mereka menatap tanpa berkedip. Lalu seorang pria tinggi muncul dari balik meja kasir. Wajahnya pucat, setelan jasnya rapi, dan senyum dingin menghiasi bibirnya. "Selamat datang kembali, Arka." Suaranya dalam, menggema di seluruh ruangan. Arka menelan ludah. "Siapa kau?" Pria itu mendekat. Langkahnya tenang. "Aku pemilik tempat ini. Restoran ini hidup dari jiwa-jiwa yang datang ke sini, termasuk milikmu." Arka mundur. "Aku tidak akan jadi bagian dari ini." Pemilik itu tersenyum lebih lebar. "Kau sudah memilih sejak pertama kali melangkah masuk. Kau membaca catatan Bima. Kau menuruni ruang bawah tanah. Itu adalah persetujuanmu." Arka menggeleng keras. "Tidak, aku hanya ingin tahu kebenaran." Tawa dingin menggema, dan kebenaran itu menuntut harga. Tiba-tiba, semua pelanggan berdiri bersamaan. Mereka berjalan menuju Arka. Langkah mereka serempak. Mata mereka tetap menatap lurus. Arka berlari ke dapur. Ia mencari sesuatu yang bisa membantunya. Matanya menangkap tuas karat di dinding, tuas yang membuka ruang bawah tanah. Ia menariknya, tetapi kali ini bukan papan lantai yang terbuka, melainkan pintu besi di ujung dapur. Pintu itu berderit dan menampakkan lorong gelap yang dipenuhi bau anyir. Bisikan-bisikan terdengar lagi. Lebih panik. "Masuk, cepat." Arka ragu. Di belakangnya, langkah para pelanggan semakin dekat. Dengan napas terengah, ia melompat masuk ke lorong itu. Pintu besi menutup sendiri di belakangnya. Lorong itu panjang dan sempit. Dindingnya basah. Rembesan air menetes dari atas. Arka berlari tanpa menoleh ke belakang. Di ujung lorong, ia melihat cahaya redup. Saat ia sampai, ia menemukan sebuah pintu kecil dari kayu. Dengan sisa tenaga, ia mendorongnya. Pintu itu terbuka, dan ia keluar di belakang restoran, tepat di area semak-semak yang jarang dilewati orang. Hujan sudah berhenti. Udara malam terasa dingin, tetapi segar. Arka jatuh berlutut, terengah-engah. Restoran itu tampak tenang dari luar, seolah tidak terjadi apa-apa. Namun saat ia berdiri, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di jendela restoran, berdiri sosok Bima, menatapnya. Kali ini wajahnya terlihat jelas, tidak lagi menyeramkan, tetapi penuh kesedihan. Bima mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah hutan di belakang restoran. Arka mengerti, misteri ini belum selesai. Arka berdiri terpaku, menatap sosok Bima yang muncul di jendela restoran. Hatinya berbisik ia harus mengikuti petunjuk itu. Dengan napas berat, ia melangkah menuju hutan di belakang restoran. Hutan itu sunyi, hanya terdengar suara daun basah dan angin yang berdesir. Kabut tipis turun, membuat suasana semakin mencekam. Arka menyalakan senter ponselnya. Cahayanya bergetar mengikuti tangannya yang gemetar. Tiba-tiba, ranting patah terdengar di kejauhan. "Bima?" panggilnya pelan. Tidak ada jawaban. Sosok itu lalu muncul, berdiri di antara dua pohon besar. Wajah pucat diterangi sinar bulan. Ia menunjuk ke tanah. Dengan ragu, Arka mendekat dan menemukan tanah yang tampak baru digali. Ia menggali menggunakan ranting besar sampai menemukan sebuah kotak kayu. Dengan gemetar ia membukanya. Di dalamnya ada buku harian lusuh, beberapa foto, dan pisau dapur berkarat dengan noda gelap. Arka membaca buku itu. "Malam itu aku melawan. Dia ingin mengorbankan anak-anak itu. Pisau ini yang menghentikan semuanya."
Tapi restoran ini tidak pernah melepaskan kami. Bulu kuduk Arka berdiri. Ini bukan sekadar cerita hantu. Ini tragedi nyata. Suara langkah berat mendekat dari belakang. Arka mematikan senter, bersembunyi di balik pohon. Sosok pemilik restoran muncul. Matanya merah menyala. Benda itu milikku. Suaranya bergema. Arka menggenggam kotak erat-erat dan berlari sekuat tenaga. Sosok itu mengejarnya. Langkahnya menyeret tetapi cepat. Semak-semak menggores lengannya. Napasnya semakin memburu. Di kejauhan, ia melihat sinar lampu kota. Harapan terakhirnya. Namun suara itu semakin dekat. Kau tidak bisa lari dari sini. Arka menggigit bibir. Terus berlari. Malam itu menjadi penentu apakah ia bisa keluar hidup-hidup atau selamanya terjebak. Arka berlari sekuat tenaga. Napasnya memburu. Dada terasa terbakar. Kotak kayu di pelukannya semakin berat. Seperti menariknya kembali ke hutan. Di belakangnya, suara langkah pemilik restoran terdengar semakin dekat. Diiringi bisikan yang kini berubah menjadi teriakan marah. Kembalikan, kembalikan jiwa mereka. Arka menggertakkan gigi. Tidak, teriaknya. Terus berlari meski hujan turun deras. Ia hampir tergelincir ketika keluar dari hutan. Cahaya lampu jalan menerangi tubuhnya yang penuh lumpur. Namun langkahnya tidak berhenti. Tiba-tiba semua suara lenyap. Tidak ada bisikan. Tidak ada langkah. Hanya suara hujan. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak kayu. Buku harian Bima terbuka pada halaman terakhir. Tulisan itu seperti baru ditulis. Tintanya masih basah. Hancurkan pisau itu. Hanya itu cara menghentikan dia. Arka menatap pisau berkarat itu. Hatinya berperang. Kilat menyambar. Dan sosok pemilik restoran muncul beberapa meter di depan. Wajahnya retak seperti pecahan kaca. Darah hitam menetes dari matanya. Berikan itu padaku, suaranya menggema. Atau kau akan menemaniku selamanya. Arka mundur. Ketakutan mencengkeram. Tapi ia mengingat pesan Bima. Dengan sisa tenaga, ia mengangkat pisau itu tinggi-tinggi. Kalau ini yang kau inginkan. Arka menghantamkannya ke aspal. Pisau itu patah dua. Jeritan melengking mengguncang malam. Sosok itu bergetar hebat. Lalu hancur menjadi abu yang terbawa angin. Hujan berhenti seketika. Arka jatuh terduduk. Dari kejauhan ia melihat Bima berdiri. Wajahnya kini tenang. Tidak lagi dipenuhi kesedihan. Terima kasih. Bisik Bima sebelum memudar perlahan, meninggalkan hanya kabut tipis. Arka menatap restoran itu untuk terakhir kalinya. Kini benar-benar mati. Tidak ada lagi bayangan. Tidak ada lagi bisikan. Hanya sunyi. Malam itu, Arka tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu menjadi pelajaran besar bagi Arka. Ia sadar bahwa rasa penasaran yang membawamu menyelidiki restoran itu juga adalah jalan untuk mengungkap kebenaran, sekaligus membebaskan arwah-arwah yang terjebak di sana. Arka belajar bahwa keberanian dan tekad untuk mencari kebenaran harus diiringi dengan niat baik, karena setiap rahasia yang terbuka membawa tanggung jawab besar. Kisah ini mengingatkan kita bahwa kejahatan, sekecil apapun, pasti akan terungkap pada waktunya. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa. Quran Surat Al-Baqarah 283. Ayat ini menjadi pengingat bahwa kebenaran harus ditegakkan, meskipun menyakitkan dan menakutkan. Dari kisah ini, kita mengambil hikmah bahwa keberanian mengungkap kebenaran dapat menjadi jalan pembebasan, bukan hanya bagi diri kita, tetapi juga bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Buatkan hikmah untuk cerita ini dengan satu ayat Al-Quran. Berikan juga pernyataan. Cerita ini fiktif dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Ucapkan terima kasih dan ajakan ke penonton untuk komentar, like, dan subscribe jika senang dengan ceritanya.